9 September 2001, sejarah kelam bagi Amerika Serikat. Tapi, apakah benar kejadian ini didalangi oleh teroris? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas teori konspirasi tentang serangan 9/11. 9/11 adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri dengan membajak pesawat berpenumpang yang diatur untuk melakukan serangan di WTC New York, The Pentagon Virginia, dan The White House Washington DC pada tanggal 11 September 2001. Karena kejadian ini nih guys, dilaporkan 3.000 orang tewas dan diperkirakan 19 pembajak mati di dalam serangan. Nah, dugaan penyerangan langsung dijatuhkan kepada Al-Qaeda. Dan saat itu juga Amerika Serikat langsung menyatakan perang terhadap teroris. Mereka menyerang Afghanistan dan juga menggulingkan Taliban yang diyakini melindungi anggota-anggota Al-Qaeda. Walaupun sempat menolak keterlibatannya dalam serangan ini, di tahun 2004, pemimpin Al-Qaeda yaitu Osama bin Laden mengakui kalau Al-Qaeda bertanggung jawab atas hal ini. Nah, setelah tragedi 9/11 ini terjadi, banyak yang kurang puas dengan penjelasan dari pemerintah Amerika Serikat. Karena banyaknya kejanggalan membuat banyak orang tuh jadi curiga dan meragukan kebenaran cerita yang dipublish ke masyarakat. Apalagi guys, orang yang dicurigain pertama kali yaitu Osama bin Laden baru mengakui perbuatannya 3 tahun setelah terjadi serangan. Setelah sebelumnya dia bilang gak terlibat sama sekali. Karena hal ini pula banyak orang-orang peneliti dan juga netizen yang mencoba untuk mengungkap kebenaran. Mereka mengumpulkan beberapa teori dari keanehan yang terjadi dalam tragedi ini. Nah, dari sinilah timbul banyak teori konspirasi yang bilang kalau tragedi ini sebenarnya didalangi oleh orang dalam. Dan di video kali ini aku akan menceritakan teori konspirasi berdasarkan lokasi serangan. So, tanpa berlama-lama, mendingan langsung aja kita masuk ke teorinya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. And now, let the story begin. Yang pertama adalah World Trade Center, New York. Oke guys, ada teori yang mengatakan kalau runtuhnya Twin Tower dan WTC 7 dikarenakan ada peledak yang sengaja dipasangkan di dalam gedung dan diledakkan sebelum tabrakan terjadi dengan tujuan controlled demolition atau perubuhan yang disengaja. Jadi nih guys, banyak saksi mata yang mengatakan kalau ada suara ledakan yang berasal dari Twin Tower yang menyebabkan orang-orang di sekitar Twin Tower tuh pada berlarian. Mereka tuh berhamburan karena mendengar suara ledakan. Bahkan guys, orang-orang itu tuh nggak tahu sebenarnya kalau ada serangan pesawat. Mereka tuh lari karena suara ledakan tersebut. Dan gak lama setelah 2 pesawat menabrak Twin Tower, 2 gedung tinggi tersebut pun runtuh. Kenapa bisa muncul teori perobohan yang disengaja? Karena ada kepulan asap misterius yang keluar dari lantai bawah waktu tower-tower ini runtuh. Jadi kalau gedung runtuh kan dari atas. Nah, kenapa lantai bawahnya tuh udah ada kepulan asap dan ada bunyi seperti ledakan sebelum gedung ini runtuh sampai ke lantai bawah. Nah, kepulan asap dan juga bunyi ledakan itu dilihat sebagai bukti bahwa bangunan itu dirobohkan oleh peledak yang sebelumnya emang udah ditaruh di lantai bawah. Alasan lain yang disangkal untuk ngebuktiin kalau itu sebenarnya control demolition adalah Twin Tower runtuh karena hancurnya struktur bangunan yang disebabkan oleh tabrakan pesawat. Jadi katanya nih, besi-besi penyangga gedungnya ini meleleh karena tersiram bahan bakar pesawat. Padahal sebenarnya baja meleleh di suhu 1510 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar pesawat jika dipanaskan suhunya maksimal adalah 815,5 derajat Celcius. Jadi yang nggak mungkin banget bisa sampai melelehkan baja penyangga gedung dan membuat gedung itu roboh.
Yang paling bikin orang-orang percaya kalau kejadian ini adalah kerjaan orang dalam adalah runtuhnya WTC-7 yang nggak tertabrak pesawat sama sekali. Kesenggol aja pun enggak guys, kecolek gitu enggak. Tapi WTC-7 rubuh. Jadi gimana caranya gedung yang nggak diserang kayak Twin Tower bisa rubuh sendiri selang 7 jam setelah rubuhnya Twin Tower. Dan gedung setinggi 47 lantai ini rubuh hanya dalam waktu kurang lebih 6 detik. Sama seperti waktu yang dibutuhkan untuk merubuhkan gedung yang memang sengaja dirubuhkan. Bahkan nih ya, ada berita di mana si presenter berita udah nyebutin duluan kalau The Salomon Brothers Building atau WTC-7 udah roboh. Sementara di situ ada liputan live yang memperlihatkan kalau gedung itu masih utuh berdiri guys, belum roboh. Sungguh konspi. Nah, selain teori tadi, tragedi 9/11 di WTC New York ini udah diprediksi di 2 film ternama Amerika Serikat. Yang pertama ada The Simpsons, animasi sitkom Amerika yang tayang dari tahun 1989 ini memang banyak menayangkan episode yang beberapa di antaranya meramalkan atau memprediksi masa depan. Nah, salah satunya adalah tragedi 9/11 ini. Dalam episode The City of New York versus Homer Simpson, salah satu adegannya adalah saat Lisa menunjukkan sebuah brosur bis dengan tulisan $9 dan gambar Twin Tower di belakangnya. Dan itu benar-benar menunjukkan angka 9/11, kejadian 9/11. Dan episode ini tayang pada tahun 1997, yaitu 4 tahun sebelum kejadian 9/11 di tahun 2001. Gak cuma itu aja guys, episode ini juga banyak ngasih lihat Twin Tower, dan entah gimana, kebetulan atau enggak, ada poster pesawat di dalam episode itu. Di tahun 2010, penulis asli Al Jung bilang, sebenarnya $9 itu cuman menggambarkan tarif ke New York yang murah banget. Tapi memang mengerikan karena itu adalah satu-satunya episode yang menampilkan Twin Tower. Jadi katanya Al Jung, Twin Tower di brosur itu cuman menggambarkan atau mewakili New York. Tapi, ya kenapa gitu New York digambarkan sama Twin Tower? Padahal di New York ada banyak hal yang lebih ikonik kayak Empire State Building atau Patung Liberty. Film yang kedua adalah Back to the Future. Film science fiction yang dirilis di Amerika pada tahun 1985 ini nyeritain tentang seorang remaja bernama Marty yang melakukan perjalanan waktu menggunakan mobil bikinannya Doc Brown. Banyak para fans dari film ini yang mengatakan kalau Back to the Future sudah memprediksi serangan 9/11. Di film pertamanya, ada adegan di mana Marty mau memberikan sebuah peringatan kepada Dr. Brown. Dia bilang, "I have to tell you about the future." Dan pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 9.55. Yang kalau di jam analog, 9.55 itu menunjuk ke angka 9 dan 11. Yang berarti 9/11. Dan ternyata guys, peringatan yang mau dikasih tahu Marty kepada Dr. Brown adalah serangan teroris. Coba, 9/11 dan serangan teroris. Di adegan selanjutnya, saat Marty menyelidiki tempat serangan teroris, yaitu Twin Pines Mall dengan gambar 2 pohon cemara. Coba guys kalau diperhatiin, Twin Pines Mall, apakah itu menunjuk kepada Twin Tower? Dan ada gambar 2 pohon cemara. Apakah memang benar menunjuk kepada Twin Tower? Dan di bawah tulisan Twin Pines Mall ini, ada jam digital yang menunjukkan pukul 1.16. Dan kalau jam itu dibalik, benar-benar menunjukkan 911. Jadi di dalam film itu, serangan teroris itu terjadi di parking lot Twin Pines Mall. Setelah Marty melakukan perjalanan ke masa lalu dan berhasil menghindari serangan teroris itu, tulisan Twin berubah menjadi Lone Pine Mall dan gambar pohon cemaranya berubah menjadi 1 pohon. Sama seperti kejadian 9/11. Karena setelah Twin Tower runtuh, ada pembangunan lagi tapi cuma 1 tower aja guys, yang bernama One World Trade Center. Jadi teori-teori di film ini mengatakan kalau 9/11 bukan menunjukkan waktu doang, tapi menunjukkan tanggal tragedi serangan 9/11. Dan prediksi ini muncul 26 tahun sebelum serangan 9/11.
Yang kedua adalah serangan di The Pentagon, Virginia. Teori The Pentagon ini muncul karena adanya keanehan di lubang bekas jatuhnya pesawat. Banyak yang mengklaim kalau lubang jatuhnya pesawat di The Pentagon terlalu kecil untuk pesawat Boeing 757, yaitu pesawat yang digunakan untuk serangan ketiga. Jadi guys, pesawat Boeing 757 ini memiliki lebar 125 kaki dan panjang 155 kaki. Tapi pesawat yang menabrak The Pentagon ini cuma nyebabin adanya lubang dengan ukuran sedalam 16 kaki dan lebar 12 kaki aja. Jadi ya kayak nggak make sense, orang-orang nggak terima kalau lubangnya lebih kecil daripada seharusnya. Nah, hal ini menyebabkan orang-orang jadi berpikiran kalau Pentagon sebenarnya ditembak misil satelit yang dikendalikan oleh militer Amerika sendiri. Dan pesawat itu sebenarnya nggak jatuh di The Pentagon. Jadi ini nggak dikasih tahu sih guys jatuhnya di mana. Tapi ya mungkin aja lokasi jatuhnya pesawat sengaja dirahasiakan. Nah, dari serangan di The Pentagon ini ada lagi teori yang diyakini oleh ahli teori dan juga netizen, dan ini udah menjadi rahasia publik. Kalau North American Aerospace Defense Command atau NORAD dengan sengaja memerintahkan jet tempur mereka untuk mundur dan membiarkan pesawat yang dibajak mencapai target mereka. Nah, ini lumayan make sense sih, karena coba bayangin aja guys, Amerika, negara adidaya terbesar di dunia, yang pasti punya angkatan udara dan juga militer terkuat di dunia, kayak yang suka kita lihat di film-film, tapi mereka gagal mencegat satu aja pesawat gitu di hari itu. Ya masa nggak ada perlawanan apa-apa guys dari militer US untuk melindungi markas besar mereka. Dan hal ini akhirnya dipercaya oleh ahli teori sebagai indikasi konspirasi pemerintah Amerika Serikat untuk ngebiarin serangannya berlanjut. Dan ahli teori juga berpikir Amerika memanfaatkan serangan tersebut untuk membenarkan invasi ke Irak dan Afghanistan demi mengamankan kepentingan minyak mereka. So, dengan kata lain, mereka lebih sayang sama minyak daripada 3.000 warganya. Lokasi yang ketiga, The White House, Washington DC. Jadi guys, menurut laporan resmi, sebelum mencapai White House, ada penumpang di dalam pesawat penerbangan 93 yang menggagalkan aksi teroris untuk menabrakkan pesawat tersebut ke The White House di Washington DC, yang menyebabkan pesawat tersebut jatuh di sebuah ladang besar di wilayah Pennsylvania. Nah, karena banyak saksi mata yang melihat adanya pesawat kecil berwarna putih tepat setelah pesawat penerbangan 93 ini jatuh, hal tersebut jadi memunculkan teori bahwa pesawat keempat udah ditembak duluan sebelum jatuh oleh pesawat putih kecil yang diduga milik militer Amerika Serikat. Apalagi guys, pesawat ini tidak meninggalkan lubang yang seharusnya disebabkan oleh sebuah pesawat. Jadi sama nih kejadiannya sama serangan di The Pentagon. Dan puing-puing pesawat serta jasad para korban jatuhnya seperti tercecer dengan jarak yang cukup jauh. Jadi kayak memang memperlihatkan kalau pesawat penerbangan 93 udah hancur duluan sebelum akhirnya jatuh. Karena kalau yang namanya pesawat jatuh, pasti jatuhnya tuh langsung brek di satu tempat. Puing-puingnya nggak akan jatuh satu persatu dengan jarak yang cukup jauh. Nah, sebelum kita selesaikan teori konspirasi 9/11 ini, ada satu teori konspirasi lain yang menyatakan bahwa 9/11 adalah angka yang memiliki misteri. Ada 11 ahli numerologi yang mengatakan bahwa tragedi September 11 ditulis dengan angka 9/11. Angka ini sama seperti nomor emergensi Amerika Serikat, yaitu 911. Dan 9/11 adalah kejadian paling mengerikan di Amerika Serikat yang membuat Amerika langsung dalam keadaan darurat atau emergency. Dan pada saat itu juga orang-orang Amerika ini langsung memencet menghubungi 911. Nah, hal ini mengasumsikan bahwa Al-Qaeda sengaja memilih angka tersebut biar terlihat ironinya. Yang kedua, jika kita menjumlahkan angka 911, jumlahnya adalah 11 dan itu merupakan flight number dari pesawat pertama yang menabrak Twin Tower. Dan jika kita lihat, Twin Tower ini benar-benar seperti angka 11. Dan tanggal kejadian dari tragedi tersebut adalah tanggal 11.
Dan yang terakhir, 11 September adalah hari ke-254 dalam setahun. Dan setelah 11 September, ada 111 hari lagi menuju tahun baru. 111. Itulah teori menurut ahli angka atau yang bisa kita sebut sebagai teori cocoklogi. Oke guys, itulah tadi teori konspirasi tentang serangan 9/11. Nah, sebelum videonya berakhir, aku mau kalian tahu kalau yang aku ceritain tadi cuma sekedar teori. Belum ada bukti konkretnya guys. Nah, menurut kalian gimana nih tentang teori-teori yang udah aku ceritain tadi? Apa kalian benar-benar percaya atau kalian gak percaya? Langsung aja tulis jawaban kalian di komen ya. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lainnya, yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video, and bye!